Sosiotalk Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di podcast Sosiotalk episode 11 kali ini, saya Alfidia Najaha dari Prodi Sosiologi 2019 akan membahas tentang Kartini dan perempuan masa kini. Nah, aku nggak sendiri nih, udah bersama dosen yang asik, seru, dan favorit menurutku, yaitu ada Dr. Napsiah Esos MSI atau yang biasa disapa Ibu Nap. Assalamualaikum Ibu Nap, gimana kabarnya Bu? Kalau boleh tahu, apa saja kegiatan yang Ibu lakukan selama pandemi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mengharap dalam kondisi baik-baik saja dan selalu produktif. Ya, selama pandemi saya tidak jauh berbeda dengan kalian semua dan juga ibu-ibu yang lainnya. Hanya saja mungkin beda saya dengan kalian karena saya memiliki peran ganda, yakni saya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai wanita karir. Dalam memainkan dua peranan ini atau menjalankan dua peranan ini sepanjang ini menurut saya ya secara subjektif ini saya imbang. Hal ini dapat diidentifikasikan dengan indikator-indikator seperti ya tugas sebagai ibu rumah tangga yang bertugas melayani, melindungi, mengayomi anak, suami gitu ya. Itu ya berjalan baik gitu ya. Sampai di sini tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah tapi tidak begitu krusial gitu ya. Kemudian sebagai wanita karir saya ini karena saya dosen, saya memiliki tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, tiga peran itu juga dapat berjalan beriringan, di mana saya masih mengajar, masih meneliti, masih mempublikasi, bahkan saya juga melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, di era-era Covid seperti ini saya turun di masyarakat, tapi turunnya tidak tidak ke lapangan, tetapi saya mengangkatnya ke dalam tulisan-tulisan ilmiah, kemudian memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, dan saya tulis ke jurnal pengabdian pada masyarakat dan juga di web yang ada di Fakultas Adab gitu. Insya Allah hari Jumat hari keempat Ramadan itu sudah terbit gitu ya. Wah, sangat produktif dan inspiratif sekali ya teman-teman. Nah, kita yang masih muda nih, nggak boleh kalah semangat. Apalagi di bulan puasa ya kan, harus bisa memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif. Oke, kita langsung ke pembahasan aja ya. Di bulan April ini, tepatnya tanggal 21 diperingati sebagai Hari Kartini. Siapa sih yang nggak mengenal sosok Raden Ajeng Kartini? Beliau dikenal sebagai pelopor lahirnya kebangkitan kaum Hawa dengan prinsipnya dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Dengan bermodalkan keberanian, tekad yang bulat, kegigihan, dan sikap pantang menyerah, Kartini berhasil membuat perubahan yang dapat dirasakan oleh semua perempuan Indonesia. Sangat luar biasa bukan? Padahal saat itu beliau dan perempuan lainnya bisa dikatakan terpenjara baik secara fisik maupun pemikiran. Kemudian saat ini, kita semua masih terbelenggu dalam masa pandemi. Hampir semua kegiatan, semua bidang, termasuk peran itu dibatasi, sehingga semua orang berusaha untuk bisa produktif walaupun ada beberapa kendala dan keterbatasan. Nah, menurut Ibu Nap, bagaimana peran perempuan di masa pandemi COVID ini dan sebenarnya seberapa besar sih pengaruh perempuan terhadap perubahan di Indonesia? Nah, baik, berbicara tentang kesetaraan gender, saya baru-baru ini sempat kaget begitu ya, bahwasanya dari penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender itu yang diperjuangkan oleh para feminis selama 25 tahun itu hancur atau roboh atau ambruk gitu ya.
karena adanya pandemi COVID selama 2 tahun ini. Ya Allah, sebegitu signifikannya ya ternyata. Nah, mengapa dia mengatakan ambruk itu ya, perjuangan itu? Karena ternyata di pandemi COVID-19 ini kesetaraan gender itu nyaris tidak terbukti atau tidak tercapai. Jadi apa yang dicita-citakan oleh MDGs, Millennium Development Goal itu juga tidak terbukti. Karena apa? Dengan meningkatnya misalnya beban ganda perempuan ya. Karena apa? Karena dia bekerja non-stop 24 jam. Kemudian pekerjaan-pekerjaan ganda, pekerjaan-pekerjaan perempuan yang dirumahkan itu ternyata dia tidak digaji, ya. Jadi dia mengerjakan pekerjaan tapi dia tidak digaji, ya. Namanya rumah tangga ngapain digaji, ya kan? Kemudian kekerasan yang diterima oleh perempuan itu jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum era COVID gitu ya. Kekerasan itu ya macam-macam Mbak Mas, seperti kita sudah pelajari ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, non-verbal gitu ya. Ya itu dianggap indikator untuk menunjukkan bahwa kesetaraan gender itu tidak bisa terlaksana di era pandemi COVID ini. Ya Allah ya Tuhan, sedih juga ya mendengar itu. Tetapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa di era COVID-19 ini, ya ini mungkin berita baik bagi kita ya. Di era COVID-19 ini yang mampu survive itu adalah perempuan ternyata. Karena apa? Meskipun perempuan itu terpapar COVID, tapi dia cepat sembuhnya. Kenapa? Karena sifat-sifat feminimnya ya, melindungi diri, mencuci tangan, ya kan, itu jauh lebih cepat dia sembuh ya dibandingkan laki-laki. Dan juga menahan kesakitan, karena perempuan yang selama ini terbiasa sekali menahan sakit, mulai dari dia menyusui, menstruasi ya, menyusui, mengandung, melahirkan, itu ternyata berdampak signifikan dalam menghadapi pandemi COVID seperti ini. Jadi kalaupun perempuan itu sudah terpapar COVID dan dia mampu bertahan ya, karena tadi kesakitan-kesakitan yang dia rasakan itu membuat dia kebal terhadap kesakitan-kesakitan masuknya virus di dalam tubuh dia. Nah, ini menjadi mungkin sebagai perbandingan bahwa ada baik, ada tidak baiknya ya bagi perempuan. Jadi ternyata di sisi baik itu perempuannya bisa survive ya di era pandemik, tapi di lain pihak perempuan itu juga mengalami banyak yang namanya ketidakadilan gender. Menyoal tentang emansipasi wanita, ya ini 21 April ya, nanti 21 April itu Hari Kartini. Nah ini kita harus berhutang budi, kita sangat berhutang budi kepada Ibu Raden Ajeng Kartini, karena beliaulah yang pertama kali mempelopori adanya emansipasi wanita. Nah dan mengantarkan kita sampai sekarang ini. Bayangkan dengan segala keterbatasan yang dia hadapi ya kan, dengan segala tertutupnya akses ya, tidak ada sama sekali, dia mampu mengantarkan kita sampai sekarang ini. Kita banyak berkiprah dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu kita harus meneruskan, sebagai bentuk penghargaan kita kepada Ibu Raden Ajeng Kartini, kita harus meneruskan perjuangannya, tidak menghentikannya, dengan cara memberikan atau berkontribusi ke dalam pembangunan berdasarkan potensi yang kita miliki, skill yang kita miliki, kemampuan, keterampilan yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan ya. Kita melanjutkan perjuangannya itu dengan melalui perjuangan yang lebih keras lagi dengan era kita yang seperti sekarang ini. Nah, saya yakin dengan adanya seperti itu, maka potensi perempuan akan banyak diperhitungkan. Nah, kalau menyoal tentang bagaimana sebesar apa kontribusi perempuan, ya menurut saya besar sekali ya, dan itu tidak akan bisa dihitung berapa persen. Kita lihat saja begini, jumlah penduduk perempuan itu ya lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Jadi dari segi kuantitas saja dia lebih besar, ini tentunya merupakan aset bangsa ya. Aset bangsa apabila itu diberdayakan atau ikut sertakan, maka akan besar pula kontribusinya. Jadi harapannya semakin besarnya
jumlah atau kuantitas perempuan, maka juga akan semakin besar kontribusinya kepada pembangunan. Nah, besar atau kecilnya ini Mas, Mbak, kontribusi perempuan ini sangat bergantung pada political will, ya. Mau tidak negara itu berpihak atau pro, ada tidak kebijakan yang ngepro terhadap perempuan. Nah, kalau itu ada, maka ya partisipasi perempuan maka akan besar kontribusinya, ya. Partisipasi perempuan akan semakin terbuka lebar. Nah, tapi sebaliknya kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk berpihak pada perempuan, ya apalah daya gitu ya. Besar saja jumlahnya, besar saja potensinya, tapi tidak ada kebijakan yang berpihak kepada dia, ya apalah jadinya gitu. Nah, tetapi sekali lagi saya pikir political will sekarang ini sudah ada, yakni adanya kebijakan affirmative action, yakni ada 30% kuota perempuan di segala bidang, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Ternyata virus corona dan perempuan itu sama-sama memiliki pengaruh dalam perubahan ya Bu. Nah, ini kemudian ada data dari Badan Pusat Statistik. Sebanyak 49,75% dari penduduk Indonesia pada 2013 adalah perempuan. Nah, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi perempuan dalam turut menentukan kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Meskipun sangat berpotensi, tetapi pada kenyataannya partisipasi perempuan itu masih dibatasi pada bidang-bidang tertentu karena dianggap tidak mampu. Misalnya saja, perempuan yang telah menikah tidak diterima atau harus keluar dari suatu pekerjaan, sehingga saat ini banyak perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah agar dapat fokus dalam berkarir. Nah, menurut Ibu Nap, kenapa sih masih ada pola pikir seperti itu dan kenapa perempuan diberikan pilihan yang membuat mereka menjadi terbatas dalam melakukan sesuatu? Meskipun ada kota 30% untuk akses perempuan di segala bidang, ya, politik, misalnya ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan segala macam, tetapi dalam praktiknya tidak semulus itu, ya, karena perempuan itu banyak sekali terbentur oleh persyaratan-persyaratan yang tidak berpihak kepada mereka, ya, kepada perempuan. Misalnya seorang pramugari gitu ya, itu dibutuhkan perempuan. Pramugari itu adalah syaratnya perempuan belum menikah dan tidak boleh menikah selama masa aktif kerja. Nah, ini saya menjadi ingat yang namanya teori glass ceiling. Jadi perempuan itu diberi akses yang banyak sekali, tetapi dia tidak bisa memasuki karena ada gelas kaca yang menghambatnya. Jadi kayak semacam akuarium itu ya, kita bisa melihat ikan di dalamnya, bisa melihat keindahan laut gitu ya, miniaturnya laut di situ. Tapi terkala kita mau ngambilnya tidak akan bisa karena ada gelas yang menghalanginya. Nah, seperti itu glass ceiling. Jadi tidak semua apa yang diinginkan perempuan itu langsung bisa tercapai gitu ya, karena memang ada administrasi atau syarat-syarat formal yang tidak bisa ditembus oleh perempuan. Nah, ini biasanya para kapitalis yang sedang bermain di sini ya. Meskipun ada kebijakan kuota 30%, tapi sekali lagi terbentur oleh berbagai macam hambatan-hambatan yang sifatnya formal. Nah, ini yang menjadi praktik reproduksi ketidakadilan gender kembali. Jadi satu dibuka, ternyata ditutup yang lainnya. Begitu terus kejadiannya seperti itu. Jadi sekali lagi memang untuk membuat perempuan itu bebas gitu ya, aksesnya tercapai, aksesnya luas, itu tidak begitu mulus karena memang ada berbagai hal yang harus dihadapi. Nah, ini mungkin yang teori glass ceiling itu tadi, dan syaratnya itu yang syarat pramugari tidak boleh menikah itu adalah syarat yang sebagai struktural. Nanti ada lagi yang kultural seperti itu ya. Jadi sekali lagi tidak untuk menjadikan perempuan itu bisa
setara dengan laki-laki memang masih dalam perjuangan seperti itu. Nah, inilah adalah tugas-tugas kita bersama. Jangan sampai kita menciptakan kembali ketidakadilan gender, kemudian ketimpangan-ketimpangan baru seperti itu. Jadi memang seperti itu ya Bu, bahkan ada teori yang menjelaskan hal tersebut. Ya, semoga saja ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan pada khususnya itu tidak ada lagi. Oh iya teman-teman, udah pernah tahu atau dengar istilah internalized misogyny? Nah, buat yang belum tahu nih, istilah internalized misogyny dibuat oleh gerakan feminis untuk membungkam perempuan lain yang tidak sependapat dengan mereka. Internalized misogyny terjadi ketika perempuan merendahkan, mempermalukan, dan menjauhi sesama perempuan. Padahal seharusnya kan woman support woman atau perempuan saling mendukung, saling bahu-membahu, dan saling menghargai. Kalaupun ada perempuan yang melakukan kesalahan, harusnya bisa ditegur aja atau dikasih tahu baik-baik, bukan malah dipojokkan, apalagi direndahkan. Mungkin internalized misogyny ini ada pada tiap perempuan. Karena apa? Karena tiap perempuan pasti pernah berpikir bahwa dirinya berbeda dengan perempuan yang lain. Nah, itu nanti jatuhnya bisa merendahkan gitu. Kalau dari Bu Nafsia sendiri, pernah tidak mengalami hal tersebut? Lalu bagaimana cara Ibu untuk menanggapi omongan-omongan atau perilaku yang gak ngenakin gitu Bu? Iya, internalized misogyny. Ya, ini adalah istilah yang ingin diungkap bahwa sebenarnya musuh tanda kutip perempuan itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga musuh perempuan itu adalah perempuan itu sendiri. Jadi perempuan itu dihadapkan oleh dua hal yang sulit sekali ya, tidak saja laki-laki tetapi juga perempuan. Jadi ada istilahnya ini begini ya, dalam buku apa ya, saya kok lupa, dia mengatakan bahwa perempuan itu untuk bisa akses atau bisa setara itu ibaratnya mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Nah, ya kan, alangkah sulitnya. Karena apa? Dia menghadapi pertarungan dalam tanda kutip dengan laki-laki karena budaya kita ini adalah budaya patriarki. Selain itu dia juga harus bertarung dengan perempuan itu sendiri yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ya Allah, ternyata perempuan itu juga musuhnya perempuan gitu. Ini yang saya kadang-kadang, Masya Allah, perempuan ya gitu. Nah, misalnya begini, kita ambil contoh ya, berapa orang yang akan memilih anggota, misalnya anggota dewan yang calonnya perempuan. Pasti yang memilih perempuan ke perempuan itu kecil sekali, tidak ada, malah dia pasti akan memilih laki-laki. Maka kalah perempuannya. Nah, begitu juga sebaliknya lah di dunia kita ini ya, di dunia kampus gitu ya, yang memilih misalnya ibarat ada jabatan baru gitu ya, yang makan menyupoti perempuan dengan perempuan itu ya bisa dihitung pakai jari, Mbak ya. Tapi kalau dia laki-laki langsung disupoti. Ya itu tadi, jadi ibarat buku apa ya itu ya, kok saya lupa ya, dia mengatakan bahwa ya ibarat mencari jarum di bawah tumpukan jerami, sulit sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, ya ini jadi tantangan berat lagi bagi seorang perempuan. Apakah kita harus kalah terhadap kenyataan itu? Ya kalau kita kalah berarti kita tidak meneruskan perjuangan Ibu Kartini. Ya Ibu Kartini pasti akan menangis. Tidak ya, tidak seperti itu. Dengan adanya pembungkaman terhadap perempuan yang dilakukan oleh para perempuan, ya jangan menjadikan kita ciut untuk berkontribusi. Bahkan ya ini menjadi energi baru bagi perempuan. Dia harus sadar bahwa yang dia hadapi itu banyak hal ya, tidak saja dunia patriarki, tapi juga ya perempuan itu sendiri menjadi musuh dia. Belum lagi syarat-syarat yang sifatnya tadi ya struktural, belum lagi yang nanti sistem kapitalis bermain, itu kan semuanya, belum lagi ayat-ayat misogyni gitu ya yang agama turut juga memarginalkan perempuan. Jadi sudah lengkap gitu ya.
sudah lengkap sekali untuk memarginalkan perempuan itu. Tidak saja struktur, kultur, agama, tetapi juga budaya, dan juga bahkan sistem kapitalis gitu ya. Jadi memang perempuan itu betul-betul terbelenggu gitu ya. Teori glass ceiling itu paslah untuk menganalisis ini. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita raih karena kita dihalangi oleh berbagai aturan-aturan baru gitu ya, aturan-aturan main yang tidak bisa kita tembus, itu yang disebut dengan gelas tadi. Nah, kalau saya kalau ditanya apakah saya juga pernah mengalami, ya saya pikir kita semua pernah lah, perempuan-perempuan, apalagi perempuan yang bekerja di sektor publik ya. Saya pikir banyak itu ya, kita lihat saja berapa teman perempuan kita gitu ya yang mendukung kita gitu, berapa teman laki-laki kita yang mendukung kita, itu juga kelihatan gitu ya. Kemudian berapa kali kita diselamati oleh sesama perempuan gitu, manakala kita dalam keadaan senang gitu, tetapi berapa kali kita diselamati oleh para perempuan kalau kita juga dalam keadaan sedih gitu. Itu kan jelas ya, nampak sekali. Biasanya kalau kita dalam keadaan sedih, orang-orang pasti akan, oh iya saya turut prihatin. Tapi kalau senang gitu ya, wah itu dia ya ini sekali lagi ya, kita tidak lalu mensikapinya itu sebagai suatu hal yang negatif ya, tetapi sekali lagi inilah dunia yang harus kita hadapi. Dunia bagi perempuan bukan hal yang gampang karena memang harus berbagai ragam yang harus dihadapi. Tapi sekali lagi ingat bahwa sebenarnya perempuan itu mempunyai daya survive yang tinggi, daya lenting yang tinggi terhadap berbagai macam bencana. Ya, termasuk bencana pembungkaman terhadap sesama perempuan tadi gitu ya. Jadi kalau saya sih manakala saya dihadapkan oleh hal-hal seperti itu, ya saya bukan diam ya. Saya akan diam, tetapi ada kalanya saya akan katakanlah mengemukakan atau mengkonfirmasi. Walaupun sebenarnya kejadiannya itu sudah lama, sudah misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi itu pasti akan terbongkar lagi gitu, karena momennya saat itu pas gitu. Karena memang perempuan itu dalam merekod sejarahnya itu sangat rapi ya. Misalnya dia pernah mengalami ketidakadilan, pernah mengalami kekerasan, pernah mengalami pelecehan. Mungkin itu tidak akan bisa terhapus di dalam memori dia gitu ya. Jadi sewaktu-waktu pasti akan terkeluarkan. Nah, karena kita ini intelektual gitu ya, maka soft lah cara bermainnya ya, membalasnya juga soft gitu ya, dengan cara intelektual. Karena ya kalau orang-orang yang tidak yang temperamen gitu, ya apa gunanya? Ini pendidikan tinggi gitu loh. Kalau pendidikan tinggi, idealnya kita memberikan contoh-contoh yang bagus gitu ya, apalagi sesama wanita gitu ya. Tidak pas juga kita harus menghantam dia dengan cara kekerasan, walaupun sebenarnya dia tadinya sudah menghantam kita dengan cara kekerasan. Jadi membalas sesama wanita itu menurut saya harus lebih soft, Mbak, karena karena kita sudah tahu ya bagaimana problem-problem yang dihadapi perempuan itu sendiri ya, baik itu problem biologis maupun problem sosial. Ya kita tahulah, masa kita mau mencaci atau membalas teman kita yang sudah mencaci kita, padahal kita merasakan sakitnya disakiti gitu kan ya, belum lagi sakit-sakit yang lain gitu ya, macam-macam lah. Jadi namanya permainan ya, namanya hidup itu pasti kita akan bersentuhan, bergesekan dengan sesama jenis kita gitu. Nah, karena jumlah perempuan itu jauh lebih banyak, maka pastinya kita akan bergesekan dengan teman-teman yang sesama jenis. Tapi sekali lagi tidak mudah mencari jarum dalam tumpukan jerami, tetapi tidak sulit untuk menemukannya. Itu prinsip kita. Iya, benar banget tuh, Bu. Kita juga harus bisa menempatkan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan porsinya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Ibu, bagaimana peran Kartini masa kini dan adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para perempuan, terutama yang mendengarkan podcast ini? Kartini sekarang saya pikir sudah jauh lebih hebat ya. Karena apa? Karena memang sudah ada
kebijakan negara mengangkat harkat martabat masyarakat perempuan gitu ya. Kemudian masyarakat kita juga sekalipun sudah patriarki tapi mindset mereka sudah terbuka gitu ya. Berikut juga dengan ayat-ayat yang memarginalkan perempuan itu juga sudah tidak lagi tidak begitu kuat lagi. Jadi perempuan-perempuan sekarang ya sudah jauh lebih maju gitu ya. Bahkan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diragukan lagi gitu ya. Terlebih lagi ada perlindungan perempuan gitu ya. Jadi kalau perempuan itu mengalami kekerasan ada perlindungannya. Kemudian kalau perempuan itu mengalami ketidaknyamanan, ya dia dilindungi oleh negara gitu. Lihat saja kalau perempuan yang menggugat cerai itu cepat itu pelaksanaannya prosesnya. Tapi kalau laki-laki yang menggugat cerai itu mungkin agak lambat. Itu kan bentuk negara melindungi perempuan karena perempuan sudah tidak merasa nyaman dengan pernikahannya itu. Misalnya itu. Nah, juga begini, ada kasus-kasus pelecehan seksual yang lama tidak terungkap gitu ya. Tapi begitu maraknya teknologi, kemudian juga perlindungan hukum sudah berjalan, yaitu terungkap lagi. Kita lihat ya kasus-kasus pelecehan perempuan gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa diragukan lagi untuk maju. Tinggal kita menyesuaikan diri di era kita masing-masing gitu ya. Jangan sampai Kartini itu kebablasan. Kalau Kartini kebablasan itu bukan misinya Ibu Rajen Ajeng Kartini. Poinnya adalah tetap mengadaptasikan diri, tetap memposisikan peran perempuan, peran laki-laki gitu ya. Jadi poinnya kita tidak berkehendak untuk menandingi kehebatannya laki-laki, tidak, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jenis kelamin yang berbeda. Yang satu memang secara fisik kuat gitu ya, yang satu ya memang lemah lembut gitu ya. Kalau kuat sama kuat semua nanti ya apa jadinya, atau lembut-lembut semua ya apa jadinya. Jadi memang Allah sudah adil menciptakan kita gitu, dan hiduplah secara berdampingan. Seperti pepatah itu mengatakan, hiduplah seperti pohon jati, sama-sama bertegak ya, sama-sama tegak tapi tidak saling membayangi gitu. Nah, saya pikir itu ya. Jadi Kartini-Kartini kita tetap saja terus berpartisipasi gitu, tapi tidak berkehendak untuk menggagah-gagahi laki-laki gitu ya. Jadi poinnya laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah amal ketakwaannya gitu. Jadi sekali lagi kembali ke fitrah kita sebagai perempuan, dan kembali juga ke fitrah kita sebagai orang yang dimintai pemikirannya atau kontribusinya oleh negara. Wah, ini kalau ini bisa kita sadari sejak dini, mungkin tidak akan ada Kartini-Kartini yang begitu radikalnya gitu ya. Begitu ya istilahnya sulit diatur, tidak seperti itu. Jadi muncul feminis muncul Kartini yang tetap cantik tapi elegan gitu ya, terhormat gitu. Bukankah itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, sekali lagi kita sekarang di era aman, tetap berjuang terus gitu ya. Jangan sampai kehadirnya kita atau hadirnya perempuan atau banyaknya kuantitas perempuan menjadi beban negara. Nah, itu jangan sampai terjadi. Tetapi sebaliknya, hadirnya kita justru membantu membuat negara ini jauh lebih makmur. Seperti itu. Terima kasih, selamat berjuang, selamat meneruskan perjuangan Kartini kita, kembali ke fitrah kita dengan tanpa meninggalkan etika-etika kita sebagai perempuan ya, apa yang harus kita lakukan ya. Etikanya itu kan sudah jelas sekali, tapi tidak juga kita bisa untuk dilecehkan atau dinomorduakan. Jadi intinya poin kita adalah kita memiliki potensi yang sama ya. Oleh sebab itu kita bisa mengaktualisasikan diri kita ke sektor-sektor yang dianggap sektor patriarki. Terima kasih, selamat berjuang, dan saya mendoakan semoga Kartini-Kartini Indonesia tetap sukses. Amin. Wah, saya sangat tersentuh nih dengan kata-kata yang disampaikan Ibu Nab, karena sangat relate dengan kehidupan.
Oke, terima kasih Ibu Napsia sudah bersedia menjadi narasumber di podcast kali ini. Buat teman-teman yang penasaran dan gak mau ketinggalan dengan podcast selanjutnya atau info-info terbaru dari HMPS Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, bisa banget langsung follow Instagram kami @hmpssociologi.uinsk. Nah, di sana juga ada link untuk mengakses akun-akun HMPS lainnya. Terima kasih semua, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.